Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Mela Pertiwi, NPM 2113053078 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2021. Di sini saya akan menyampaikan mengenai review salam, sifat, dan tingkatan dalam gerakan Pramuka. Apa sih salam Pramuka itu? Jadi, salam pramuka adalah sebuah salam yang digunakan oleh anggota pramuka sebagai wujud penghargaan yang diberikan kepada anggota pramuka lainnya. Biasanya, salam pramuka itu diberikan dengan cara memberikan hormat terlebih dahulu sambil meneriakkan kata salam pramuka. Dan orang yang menerima salam pun akan menjawab salam sambil menghormat juga. Fungsi dari salam pramuka adalah sebagai tanda sebuah kedisiplinan serta mewujudkan sebuah ikatan yang kuat antar anggota pramuka yang satu dengan yang lainnya. Melalui pemberian salam pramuka, maka sama saja halnya kita telah memberikan penghormatan kepada anggota pramuka lainnya. Sehingga apabila kita dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati, akan menciptakan suatu hubungan yang erat dan sulit untuk dirusak oleh orang lain. Maka dari itu, kita sebagai anggota pramuka haruslah saling menghormati anggota pramuka lainnya, demi terciptanya persatuan dan kesatuan di antara kita, ya paling tidak dengan cara mengucapkan salam pramuka, dan dijawab dengan baik pula salam. Selanjutnya, macam-macam salam pramuka. Salam pramuka terdiri dari 3 macam. Yang pertama, ada salam biasa, salam hormat, dan salam janji. Jadi apa sih yang dimaksud salam biasa itu? Salam biasa adalah salam yang diberikan kepada sesama anggota pramuka saja. Siapa yang melihat anggota pramuka terlebih dahulu, maka lebih baik dialah yang mengucapkan salam pertama kali, tanpa adanya aba-aba dari siapapun. Salam biasa ini dapat diberikan baik ketika kita sedang berjalan, sedang duduk, naik sepeda, atau naik kendaraan. Jadi tidak mesti sewaktu berdiri saja. Yang kedua, ada salam hormat. Salam hormat adalah salam yang digunakan atau diberikan kepada seorang atau suatu hal yang kedudukannya lebih tinggi daripada kita. Salam hormat sendiri dapat diberikan kepada bendera kebangsaan yang dikibarkan ataupun diturunkan pada saat upacara, jenazah yang sedang lewat ataupun yang sudah dimakamkan, para pejabat, petinggi negara seperti presiden, panglima, para duta besar, dan para menteri, pada saat dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, salam janji. Salam janji adalah salam yang digunakan ataupun dilakukan ketika ada anggota pramuka yang sedang dilantik. Salam ini diberikan ketika dia mengucapkan janji, yaitu janji satya dan dwi satya. Selain itu, salam janji juga diberikan pada saat pengucapan janji trisatya dalam acara ulang janji. Selanjutnya, sifat gerakan pramuka. Berdasarkan resolusi Konferensi Kepanduan Sedunia tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, maka kepanduan mempunyai 3 sifat atau ciri khas, yaitu yang pertama nasional, yang kedua internasional, dan yang ketiga universal. Nasional adalah yang berarti suatu organisasi menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikan itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, internasional. Internasional yang berarti bahwa organisasi kepanduan di negara manapun di dunia ini haruslah membina dan mengembangkan rasa persaudaraan, persahabatan antar sesama pandu dan sesama manusia, tanpa membedakan kepercayaan atau agama, golongan, tingkat, suku, dan bangsa. Universal yang berarti bahwa kepanduan dapat digunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja yang dalam pelaksanaan pendidikannya selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepanduan. Selanjutnya, tingkatan dalam gerakan pramuka. Tingkatan dalam gerakan pramuka adalah sebuah tingkatan yang ditentukan oleh kemampuan anggotanya. Kemampuan itu yang disebut dengan syarat-syarat kecakapan umum atau disebut dengan SKU. Untuk pramuka siaga dan penggalang, masing-masing kelompok umur memiliki 3 tingkatan, yaitu penegak memiliki 2 tingkatan, sedangkan pramuka pandega hanya 1 tingkatan. Tingkatan pramuka siaga ada siaga mula, siaga bantu, siaga tata. Tingkatan pramuka penggalang ada ramu, rakit, dan terap. Tingkatan pramuka penegak ada bantara dan laksana.
Ada juga sebuah tingkatan khusus yang disebut dengan Pramuka Garuda, yaitu tingkatan tertinggi dalam setiap kelompok umur dalam kepramukaan. Kelompok umur adalah sebuah tingkatan dalam kepramukaan yang ditentukan oleh umur anggotanya. Kelompok umur dibagi menjadi 4. Yang pertama, kelompok umur 7-10 tahun disebut dengan Pramuka Siaga. Yang kedua, kelompok umur 11-15 tahun disebut dengan Pramuka Penggalang. Yang ketiga, kelompok umur 16-20 tahun disebut dengan Pramuka Penegak. Yang keempat, kelompok umur 21-25 tahun disebut dengan Pramuka Pandega. Ada juga kelompok khusus, yaitu kelompok yang ditujukan untuk orang yang dimiliki kedudukan dalam kepramukaan. Misalnya, Pramuka Pembina adalah sebutan untuk orang dewasa yang memimpin pramuka, dan Pramuka Andalan adalah anggota pramuka yang mengambil bagian dalam keanggotaan kuartir dalam pramuka. Contoh lainnya adalah pelatih, pamong, saka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Demikian review materi salam, sifat, dan tingkatan gerakan pramuka dari saya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.